Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang lagi di podcast Tengah Malam. Dalam video kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting nih untuk dunia pendidikan, yaitu implementasi kurikulum ke dalam satuan pendidikan. Dan di video kali ini juga saya nggak sendirian, saya ditemani oleh dua orang mahasiswa, rekan saya dari kampus Institut Pendidikan Indonesia Garut, dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Jauja sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini, dan saya ditemani oleh dua orang yang sangat hebat nih sebagai narasumber, yaitu Rizka dan Randika. Baik, mengenai kurikulum nih, jika dihitung dari pasca kemerdekaan, di Indonesia itu kira-kira sudah menerapkan 11 kurikulum ya, kalau nggak salah. Nah, dalam topik kali ini yang akan diambil contoh itu hanya satu saja, yaitu kurikulum Merdeka, di mana supaya lebih relevan dengan zaman sekarang, dan kan kemajuan teknologi juga sudah mempengaruhi kebijakan kurikulum, kebijakan yang ada di dalam kurikulum itu. Nah, supaya lebih relevan dan berkesinambungan, maka yang akan kita ambil dalam topik kali ini yaitu kurikulum Merdeka saja. Baik, sebelumnya dari dasar dulu saja. Apa sih yang dimaksud dengan implementasi kurikulum itu? Jadi begini, implementasi dari kurikulum itu adalah sebuah proses penerapan atau pelaksanaan dari apa yang sebelumnya itu dirancang oleh Kementerian Pendidikan dalam proses kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya yang diterapkan di sekolah seperti itu. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya tujuan dari implementasi kurikulum ini tentu supaya agar dirancang dalam kurikulum benar-benar bisa membantu peserta didik berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ini, baik dari segi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Jadi bukan cuma teori saja ya, tapi benar-benar dilaksanakan dalam praktik sehari-hari gitu, benar-benar direalisasikan. Karena kita akan membahas implementasi nih. Di dalam implementasi pasti ada tahapannya. Mau apapun itu yang diimplementasikan pasti ada tahap-tahapannya nih. Menurut para narasumber, apa sih implementasi atau tahapan-tahapan implementasi kurikulum itu bagaimana? Secara umum untuk implementasi kurikulum itu ada 3 ya. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh Rizka. Baik, untuk tahap pertama yaitu perencanaan, yang dimana dalam tahap perencanaan ini guru dan sekolah itu menyiapkan seperangkat pembelajaran seperti program tahunan, terus juga silabus, RPP atau modul ajar kalau sekarang ya. Lalu di tahap pelaksanaannya, guru itu yang menjalankan pembelajaran seperti di kelas ya, seperti itu. Yang dimana pembelajaran itu diharapkan untuk bisa interaktif dan juga kreatif, serta menyenangkan. Sedangkan dalam evaluasinya itu dilakukan dengan menilai apakah pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan dan juga apa yang diharapkan dari penerapan itu. Ya. Jadi prosesnya itu terus berputar-putar ya. Jadi dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, lalu diperbaiki lagi sampai menemukan titik di mana bahwa si guru tersebut sudah merasa, untuk kelas ini mungkin rencana pembelajarannya sudah berhasil seperti itu. Mungkin tadi itu adalah tahapan-tahapannya nih. Nah, sekarang bagaimana sih peran-peran pihak sekolah untuk untuk membantu atau merealisasikan kurikulum tersebut?
Baik untuk pihak-pihak dari sekolah, yang paling utamanya itu tentu dari kepala sekolahnya, terus juga guru dan juga peserta didik, dan bisa juga disertakan orang tua serta masyarakat di sekitar sekolah seperti itu. Ya. Mungkin itu. Nah, dari kepala sekolah ya berperan sebagai penggerak dan pengawas. Untuk guru sebagai pelaksana utama kurikulum di kelas, dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif. Sementara orang tua atau masyarakat berperan sebagai pembimbing moral dan sosial supaya pendidikan berjalan seimbang antara sekolah dan rumahnya. Berarti implementasi kurikulum itu tidak bisa berjalan sendiri ya, harus ada kolaboratif, entah itu antara pihak sekolah, pihak orang tua dan pihak Juga masyarakat, ya. supaya lebih seimbang gitu. Kreasi Antara pengetahuan umumnya, misalkan kemampuan sosialisasinya dan moral yang ada dalam siswa-siswa tersebut gitu. Nah, itu tadi adalah para eksekutor dari berbagai pihak untuk membantu terlaksananya implementasi kurikulum. Sekarang kita akan ambil nih salah satu contoh, yaitu kurikulum Merdeka. Mengenai kurikulum Merdeka, pastikan akan ada perbedaan dari kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum sebelumnya kan kurikulum 2013, sementara kurikulum Merdeka itu lahir pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, awal 2020-an lah. Pasti pemerintah atau lembaga yang berwenang juga tidak semena-mena dalam membuat kurikulum. Pasti diambil pasti akan memperbaiki kekurangan-kekurangan dari kurikulum sebelumnya itu. Nah, apa sih bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu dalam proses implementasinya? Nah, baik, untuk kurikulum Merdeka ini lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhannya. Pada peserta didik, salah satunya adalah proyek pengetahuan profil pelajar Pancasila, mungkin itu. Oh, yang P5 itu ya? Iya. Ya, benar banget tuh. Misalnya misalnya untuk di penerapannya di tingkat satuan SD misalnya. Misalnya bisa menerapkan proyek tentang misalnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi dengan adanya proyek itu siswa itu bisa belajar mengenai gotong royong, terus tanggung jawab, serta kepedulian sosial terhadap masyarakat atau lingkungan, serta siswa juga bisa belajar itu lewat pengalaman, bukan hanya teori saja yang dipelajari di buku. Jadi lebih kontekstual dan menyenangkan ya buat siswa. Salah satu tujuan diterapkannya atau digantinya kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka adalah untuk ini mungkin ya. Jadi supaya pembelajaran tidak terasa jenuh atau apa gitu. Supaya tidak hanya tentang teori saja, tapi jadi ada aksinya juga gitu. Dalam implementasinya nih mungkin saja akan ada hambatan atau tantangan yang terjadi. Kira-kira tantangan atau hambatan apa saja yang akan terjadi di dalam mengimplementasikan kurikulum? Ada beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasian dari kurikulum Merdeka ini. Salah satunya itu adalah masih kurangnya pemahaman guru terhadap kurikulum yang baru ini, atau dalam hal ini kurikulum Merdeka ya, seperti itu. Terus juga adanya keterbatasan atau kurangnya fasilitas yang menunjang dalam proses pembelajaran di sekolah seperti itu, seperti kurangnya lab komputer ataupun lab MIPA seperti itu, ataupun misalnya jaringan internet yang tidak stabil ataupun tidak ada seperti itu. Baik, mengenai permasalahan-permasalahan seperti tadi nih, kira-kira solusi apa yang akan bisa diberikan untuk permasalahan-permasalahan tersebut? Kalau untuk solusinya, misalnya dari masih rendahnya atau kurangnya pemahaman dari guru,
itu bisa pemerintah itu melakukan sosialisasi atau pemaparan mengenai kurikulum Merdeka ini, misalnya seperti itu. Terus juga guru itu juga misalnya kan sekarang itu sudah dibuka program PPG ya untuk supaya guru itu lebih adaptif, kreatif dan juga interaktif dalam proses pembelajarannya. Jadi itu guru juga bisa lah secara mandiri misalnya mendaftar atau mengikuti program tersebut. Oh, jadi si guru tersebut harus mengikuti suatu pelatihan supaya meningkatkan kualitas dan kemampuan beliau misalkan sebagai guru supaya lebih interaktif, aktif, inovatif dan sebagainya. Nah, mengenai hambatan nih, tadi kan di dalam pembahasan sebelumnya ada 3 pihak yang harus bisa berkolaboratif nih, di mana diantaranya orang tua, masyarakat dan sekolah itu menjadi faktor utama pendorong keberhasilannya penerapan kurikulum Merdeka ke dalam suatu sekolah. Nah, kira-kira apakah akan terjadi suatu kegagalan atau hambatan jika ketiga pihak ini tidak melakukan kerjasama dengan baik? Nah, mungkin dari kerjasama antara sekolah dan orang tua itu atau masyarakat juga harus saling bekerja sama lah. Support. Ya, jadi antara sekolah, orang tua, masyarakat juga menjadi kunci utama untuk keberhasilan implementasi ini, sehingga tidak susah untuk kedepannya dan juga Berkelanjutan. berkelanjutan. Jadi di mana tidak terjadinya komunikasi atau kolaborasi dengan baik, nah mungkin saja pihak pemerintah ataupun pihak sekolah bisa memberikan edukasi secara bebas kepada masyarakat dan orang tua tentang pemahaman kenapa pentingnya kurikulum itu dirubah dan pentingnya memahami esensi-esensi daripada kurikulum yang akan datang. Misalkan dengan diberlakukannya seperti itu, mungkin hambatan-hambatan tersebut akan bisa teratasi secara bertahap mungkin ya. Nah, melihat tadi dari bagaimana kompleksnya pembahasan kita nih, kira-kira faktor apa sih yang mungkin kurikulum Merdeka ini berbeda dengan kurikulum sebelumnya? Kalau untuk menjadi pembedanya itu bisa dilihat dari adanya kolaborasi ya dari yang ketiga tadi itu, dari orang tua, guru dan juga masyarakat. Terus juga mungkin dalam proses pembelajarannya itu kan yang baru atau menjadi ciri dari kurikulum Merdeka ini adanya P5. P5 atau profil pelajar Pancasila ya. Yang dimana dalam proses pembelajarannya, jadi semua mata pelajaran itu diintegrasikan dalam supaya si siswanya itu memahami tentang nilai-nilai dari Pancasila. Seperti mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin siswa itu bisa diarahkan untuk misalnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti itu. Terus mungkin dalam kesenian misalnya bisa siswa itu diarahkan misalnya untuk membuat poster-poster yang bernada seperti toleransi, seperti itu, kebersamaan seperti itu. Terus mungkin proses KBM-nya juga atau kegiatan belajar mengajarnya juga kan si siswa itu tidak harus menerima materi dari gurunya saja. Maksudnya itu siswa itu bisa mengembangkan dan juga mencari. Nah, mungkin salah satu faktor pembedanya juga adalah itu ya, dimana yang sudah saya sebutkan dan saudara Rizky sebutkan tadi. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini.
Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru dari pembahasan kita kali ini. Dan baik, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.